Berkisah dalam suatu masa di dua kerajaan besar, hiduplah dua orang bayati bernama Viola dan Devina. Mereka membumi di dua belah kerajaan yang berlainan, yaitu Kerajaan Sadara dan Kerajaan Akara. Kelakian segala itu berganti saat buku Nabastala mesti dilakukan ritual tahunan. Baiklah, lakukan tepat pukul 8 malam. Baik, Baginda. Syahdan, jauh di sana, Kerajaan Akara menelik betapa sejahteranya Kerajaan Sadara. Sang Raja merasa ingin memiliki segala kekuatan dan kekuasaan yang datang dari buku Nabastala yang berada di pihak Kerajaan Sadara. Assassin, siap Baginda. Nabastala akan menjalankan ritualnya. Assassin, cari tahu lokasinya. Baiklah Baginda. Maka, hekanglah sang asasin berlindung-lindung ke Kerajaan Sadara. Kelakian sampai di sana, sang asasin diam di punggur kerajaan. Siapkan semuanya untuk besok malam. Siap Baginda. Siapkan semuanya sebelum pukul 7 malam. Siap Baginda. Maka, mendengar perkara itu, asasin pergi kembali ke Kerajaan Akara untuk ikhbar kepada Baginda Raja. Baginda, kami telah memperoleh berita perihal waktu ritual Nabastala. Sabda Ganda. Malam esok tepatnya pukul 7 malam. Kerja bagus Assassin. Ada apa ya? Mengapa kaget sekali? Kerajaan kita akan meraih kekuasaan dari Nabastala esok hari. Apa? Jangan ayah, jangan memulai pertempuran. Kau putri kecil, jangan mengganggu urusan kami. Pengetahuanku, Nabastala dikuasai oleh Kerajaan Sadara. Ah, benar, Viola. Hai Viola, bisa kita pergi sebentar? Ya, tinggal aja sahabatku. Viola, bukannya kerajaanmu memegang kuasa Nabastala? Iya benar, ada apa? Diriku ingin mengetahui cerita di balik buku itu. Oh baiklah, mari kita pergi kepada Oyang. Oyang, tolong ceritakan tentang buku Nabastala itu, temanku ingin mengetahuinya. Jadi, bayati-bayatiku, buku Nabastala merupakan buku dari ribuan tahun yang lalu yang menyatukan semua kerajaan saat itu melalui pergolakan antara Sadara, Akara, Adonata, dan Archida. Akan tetapi, ada satu penyihir yang menyatukan dan menghentikan semua sihir yang mereka punya ke dalam satu mantra. Semua pun damai Arkiar. Semua sihir disimpan dalam satu buku, yaitu Nabastala, dan dijaga turun-temurun oleh penyihir itu. Jikalau Nabastala dikuasai oleh keturunan selain penyihir, maka Nabastala kehilangan kesaktiannya dan akan menjadi kebinasaan. Oh baiklah Oyang, terima kasih Oyang. Sama-sama bayati-bayatiku. Kelakian, Devina merasa sedih. Ia bertekad akan menyampaikan rencana ayahandanya kepada Viola pada esok pagi. Namun naas, saat Devina melangkah keluar kerajaan, asasin menyadarinya. Devina pun dibawa ke hadapan raja. Putri hendak pergi ke Kerajaan Sadara untuk memecahkan rencana kita. Dasar putri tidak berguna. Bawa dia ke penjara. Tidak, ayahanda, tidak. Namun, segala usaha Devina sia-sia. Ia dibawa oleh penjaga ke dalam penjara. Pagi pun berlalu. Abias hendak melihat anaknya yang berada di dalam penjara. Ayah, hentikan rencana ayah. Hentikan anakku. Apa kau tidak melihat betapa sakti Nabastala itu? Apa kau ingin terus melihat kerajaan kita menderita? Tidak, ayah. Namun jika Nabastala berada di tangan... Diam anakku. Baiklah, ayah akan menghentikan rencana kita. Peganglah cincin ini seperti ayah memegang janjiku. Baik. Panglima Nauna, Siap, Baginda. cepat siapkan pasukan. Prajurit berkumpul. Hatta Raja Akara memerintahkan asasin untuk pergi ke Sadara.
memberikan sinyal jika Nabastala sudah terputus dengan pemilik sihirnya. Syahdan, pergilah sang asasin diiringi seluruh pasukan ke Sadara. Dengan melanak, asasin mulai memata-matai Sadara yang akan memulai ritualnya. Tepat pada pukul 5 petang, seluruh pihak Sadara sudah berkumpul untuk memulai ritual. Lalu, sang penyihir sudah mulai melepaskan sihirnya. Apakah sudah saatnya untuk menyerang? Serang! Wah! Raja yang menyerang dan menggodol Nabastala dari tangan penyihir, dan terjadilah Maharana. Kelakian sial sang penyihir dapat mengirat dan melarikan diri bersama buku itu. Ramal, Siap, Baginda. tolong carikan penyihir tadi. Baiklah, Baginda. Maka di lain pihak, penyihir tampak tak jauh dari Maharana. Ia sudah sekarat bersama buku itu. Hatta seorang warga dari kerajaan Sadara melihatnya. Tidak, apa yang kamu lakukan di sini? Berikan buku ini kepada raja, cepat. Bagaimana kau bisa menemukan keberadaan sang raja? Ke belakang kerajaan. Baiklah. Nabastala, tunggu. Ada apa? Berikan buku itu padaku. Mau. Cepatlah, aku adalah penjaga buku itu. Hah? Iya, benar. Syahdan, Zainab pun mengkaruniakan buku itu. Lalu penjaga menghilang pergi menemui raja. Baginda, ini bukunya. Kerja bagus, penjaga. Bagaimana ini? Kita kehilangan bukunya. Dasar panglima tidak berguna. Nabastala berada di Raja Sadara, Baginda. Di manakah dia? Tepat di belakang pohon ini. Ah, Setelah jumpa dengan peramal, pergilah raja menemui panglima hendak memberi hukuman. dasar panglima tidak berguna. Syahdan pergi Raja Akara mencari Raja Sadara untuk melanjutkan peperangan. Namun naas, Akara dikalahkan oleh Sadara. Dasar kau pengkhianat. Viola, berhenti kau pengkhianat. Apa? Apa yang terjadi? Semua ini berubah setelah aku keluar dari penjara. Kau pengkhianat. Askara telah merebut Nabastala. Apa? Ayahku? Bagaimana kau bisa tidak tahu? Sebenarnya Di sini aku mendengar suara bisikan ayahku, dan aku pun mencari sumber suara tersebut. Aku pun menemukannya dan menghampirinya. Saat aku menghampirinya, ternyata ayahku sedang merencanakan perang. Aku berusaha menghentikan rencana itu, tetapi semuanya gagal. Ayah memarahiku dan mengetahui bahwa aku berniat mabuk. Dasar putri tidak berguna. Akhirnya, Bawa dia ke aku penjara. dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat aku di penjara, aku bernegosiasi kepada ayahku agar tidak melakukan rencana itu. Akhirnya ayahku setuju untuk tidak melakukan peperangan. Aku mengasihkan cincin sebagai tanda janji kepada ayahku. Aku bisa keluar dari penjara setelah 1 hari di dalam penjara. Ternyata semua omongan ayahku bohong, hanyalah agar aku berhenti mengoceh dan ayahku tetap merencanakan perang. Setelah 1 hari aku keluar dari penjara, aku melihat keadaan semuanya menjadi hancur. Dan aku pun pergi menghampiri Viola. Davina bergabungan dengan Sadara. Apa maksudmu? Semua kerajaanmu telah hancur. Mari bergabung dengan kami. Baiklah. Bagaimana ini? Nabastala telah ikut penyihir yang telah tiada. mustahil, Baginda. Dia tidak akan bisa aktif tanpa penyihir. Baiklah, Nabastala harus dimusnahkan. Apa kau yakin, Baginda? Ya, Nabastala sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dari adanya Nabastala,
Peperangan dari 3 kerajaan yang lainnya bisa terjadi. Baiklah, Baginda. Syahdan. Pada akhirnya Raja pun memusnahkan buku itu. Seluruh penghuni kerajaan menjana kejadian itu. Kemudian semua peperangan ini mereka kembali hidup damai. Nanti kan pas apa itu namanya? Sabar. Ayang, tolong ceritakan tentang buku Nabastala itu. Temanku ingin mengetahuinya. Jadi, bayati-bayatiku, buku Nabastala ini stop. Apakah sudah? Gue takut banget kalau diem anjir. Prajurit berkumpul. Lama larinya ya, cepat kan dipanggil. Viola, bukannya kerajaanmu memegang kuasa Nabastala? Iya benar, ada apa? Pelan-pelan, Cok. Jalan juga kan. Sabar, pelan-pelan. Bagaimana ini? Nabastala sudah ngentot. Dia bibirnya geter-geter. Lakukan semua untuk besok malam. Siap Baginda. Siapkan sebelum 7 pukul malam. Serang! Wah!